صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الله محمد يا طيبة جئت صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الله محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini di dalam kajian kitab Burdah karya Imam Muhammad Al-Busiri. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang mukjizat terbesar sepanjang sejarah kenabian, yaitu mukjizat yang sampai hari ini masih bertahan dan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hidangan bagi diri kita, yaitu Al-Quran. Ayo pada maju santri-santri tua. Oke. Jadi salah satu kenikmatan terbesar kita sebagai umat Kanjeng Rasul itu adalah bahwa kita kecipratan mukjizat beliau, yaitu dengan diturunkannya Al-Quran. Kita akan membahas tentang adanya kesaktian Al-Quran itu sendiri dengan beranjak dari sebuah bait di dalam kitab Burdah. Lam taqtarin bi zamanin wa yatukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami sallallahu alaihi. Lam taqtarin, tidak bersamaan itu ayat-ayat Al-Quran bizamanin dengan zaman. Artinya apa? Al-Quran itu firman-firman Allah Ta'ala itu sama sekali tidak berlangsung di dalam waktu. Segala sesuatu yang berlangsung di dalam waktu berarti itu baru, dan karena baru maka berarti itu makhluk. Sementara firman-firman Allah Ta'ala itu tidak berlangsung di dalam waktu, dan karena itu tidak termasuk makhluk yang baru. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ya, sesungguhnya kita sedang terhubung dengan Allah Ta'ala yang Maha Qadim lewat firman-firmannya itu. Ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah Ta'ala mengajak kepada kita semua untuk mendatangi hadiratnya yang tidak tersentuh oleh kebaruan-kebaruan waktu. Itu di satu sisi seperti itu. Tapi di sisi yang lain, ya,
wa yatukhbiruna 'anil ma'adi. Al-Qur'an itu berkabar kepada kita tentang kembalinya kita kelak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, jauh-jauh hari sebelum praktek kembali kepada Allah taala itu direalisasikan, sebelum kiamat itu belum direalisasikan ya, itu sudah dinyatakan oleh Al-Qur'an. Jadi Al-Quran yang tak tersentuh oleh waktu berbicara peristiwa-peristiwa yang berada di dalam waktu. Jadi karena itu dalam konteks seperti ini Al-Quran itu mendahului peristiwa. Dan berbagai macam peristiwa yang sudah dibaca oleh Al-Quran itu pasti kenyataannya itu persis seperti yang disebutkan Al-Quran. Jadi karena Allah Ta'ala maha tahu rute tentang kehidupan manusia itu ya. Tentu saja ketika berfirman tentang rute kehidupan manusia, tentu pasti tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset. Ada banyak contoh, ada beberapa contoh dalam Al-Quran ya, yang tidak bisa dikatakan meleset, tapi tetap titis itulah. Pertama, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya. Ketika orang-orang Romawi itu dikalahkan ya di dalam peperangan, Al-Quran memberikan ramalan bahwa setelah kekalahan mereka, mereka akan menuai kemenangan. Dan itu sudah menjadi kenyataan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang di kalangan orang-orang NU itu ketika sholat tarawih dan yang dibaca Tabbat yada itu sudah bergembira sekali itu. Sebab tandanya tarawih akan berakhir. Jadi karena itu ketika masih kanak-kanak itu nongkrong di luar musola, nongkrong gojekan, orang-orang sholat di musola, sholat tarawih. Ketika sudah Tabbat yada masuk langsung ke. Nah, surat Tabbat yada itu Al-Masad itu ya, itu diturunkan 10 tahun sebelum Abu Lahab itu meninggal. 10 tahun. Nah, dan ramalan Al-Quran tentang Abu Lahab itu sama sekali tidak meleset. Padahal ya, andaikan Al-Quran itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Abu Lahab itu bisa turun tangan dan membatalkan kebenaran Al-Quran. Contoh misalnya begini, aku tak masuk Islam, tak jadi orang beriman, nanti pasti salah Qurannya, kan gitu. Tapi tetap nggak bisa itu. Tetap tidak bisa. Jadi ketika Allah Ta'ala sudah memfirmankan sesuatu yang akan terjadi, pasti terjadi sesuai dengan yang difirmankannya. Pasti. Jadi wahiyatu khabiruna 'anil ma'adi. Al-Quran itu mengabarkan kepada kita tentang hari kembali. Itu berarti apa? Itu warning kepada kita semua bahwa untuk mempersiapkan diri menyongsong hari kembali itu, kita mesti memperbanyak bekal di dalam kehidupan ini berupa amal-amal kebaikan yang penuh dengan ketulusan. Ini ketika dikabarkan oleh Al-Quran pasti merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak pasti terjadi. Ketika sudah dikabarkan oleh Al-Quran itu 'anil ma'ad itu. Jadi kita berarti dengan demikian ya, mengisi umur ini semata-mata untuk kejayaan kita di hari kembali itu. Kejayaan kita di hari kembali. Anggaplah kejayaan kita di dunia ini sudah rampung. Tinggal kita memikirkan kejayaan kita di hari kembali itu. Nah, kalau kita berjaya di hari kembali itu, maka itulah sesungguhnya keberuntungan yang sangat besar.
Tapi ketika naudzubillah tidak berjaya di hari kembali itu adalah episode kemurungan demi kemurungan, episode penyesalan demi penyesalan. Itu yang naudzubillah. Jadi ini ditekankan pertama kali oleh Imam Busiri karena saking pentingnya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong hari kembali itu. Hari kembali. Jadi hari kembali kepada Allah Ta'ala itu sangat penting untuk dijadikan adanya poin dari kesadaran rohani diri kita. Dan di tahun ini ya, betapa sudah sangat banyak teman-teman akrab kita terlebih dahulu kembali sudah kembali. Sudah terlampau banyak peringatan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita lewat kembalinya orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Sehingga rasa duka itu bertumpuk-tumpuk, dan karena bertumpuk-tumpuk lama-lama tidak dirasa sebagai duka itu sendiri. Sebab setelah innalillah, Allahumma firlahu dan lain semacamnya, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Sekarang orang penting yang diambil oleh Allah Ta'ala, besok juga orang yang tidak kalah pentingnya, besoknya lagi tidak kalah pentingnya lagi. Sehingga karena duka itu bertumpuk-tumpuk, lama-lama kita terbiasa dengan kabar kematian itu sendiri. Hari kembali. Nah, setiap orang yang lahir itu sesungguhnya sejak saat itu mereka itu menyongsong hari kembali sebenarnya. Apalagi kalau sudah separuh lebih ya, kayak saya ini umur 50 tahun, jelas separuh lebih lah. Jadi nggak ada bayangan umur 100 tahun tuh, tapi wallahu alam, tapi nggak ada bayangan. Jadi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana hari kembali itu menguntungkan bagi diri kita. Jadi dari sekarang itu harus disongsong. Nah karena itu kalau bisa kita seperti Robi Adawiyah ya, semenjak 30 tahun ya, sebelum wafatnya beliau, semenjak 30 tahun sebelum wafatnya beliau setiap kali sholat itu merasakan itu sholatnya yang terakhir. Aku Isya ini mungkin terakhir, mungkin setelah Isya ini aku tidak punya waktu lagi untuk berbenah. Nah karena itu kemudian sholat beliau menjadi sangat bermutu, karena membayangkan setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Jadi barang siapa orang yang sholat dan meyakini setelah itu tidak ada kesempatan lagi untuk sholat, pasti itu sholatnya yang paling khusyuk. Coba kalau orang ya, naudzubillah misalnya ya, orang yang dijatuhi hukuman eksekusi mati itu ketika permintaan yang terakhir sholat misalnya, itu pasti sholatnya paling bermutu sepanjang hidupnya itu. Kenapa? Karena nanti akan ditembak mati. Nah, kalau kesadaran seperti Robiah itu ya, seberapapun prosentasenya kita alami, maka jelas kita akan senantiasa bersiap siaga untuk menyongsong adanya hari-hari kembali itu. Bahkan ya, di antara para kekasih Allah Ta'ala, banyak yang sudah merindukan terlebih dahulu berlangsungnya hari kembali itu. Ilahi mata yakunul liqa, Tuhanku, kapankah kita bersua lewat pintu kematian. Anil ma'adi. Terus Al-Quran juga berbicara wa'an adin ya, berbicara tentang kaum Ad, di mana Nabiullah Hud diutus kepada mereka. Tapi kaum Ad ini adalah kaum yang terlalu sombong, yang terlalu jumawa, memandang diri mereka, sehingga mereka memandang kaum-kaum lain itu dengan pandangan yang meremehkan, yang menghinakan. Wa amma adum fastakbaru fil ardi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Ya. Kaum Ad itu
bersikap congkak di muka bumi. Dan mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih dahsyat kekuatannya dibandingkan dengan kami. Jadi mereka itu dikasih bekal oleh Allah Ta'ala berupa otot yang kuat, ternyata tidak untuk mengabdi, untuk bersembah sujud kepada hadiratnya, tapi ternyata dipakai untuk kesombongan belaka. Karena itu kemudian Allah menghempaskan mereka itu dengan adanya angin kencang. Angin kencang. Jadi angin yang semula semilir itu ketika dikehendaki oleh Allah Ta'ala sebagai sarana siksaan, maka dirubah angin yang semilir itu menjadi angin paling gila. Sehingga mereka menjadi hancur berantakan karena dihembus angin selama 8 hari 7 malam itu. Dihembus oleh angin. Itu berarti apa? Berarti kesombongan itu merupakan hal yang sangat Allah Ta'ala itu tidak suka. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah pakaian Allah Ta'ala, pakaian keagungan hadiratnya. Dan kalau kita mengambil pakaian Allah untuk kita pakai, maka Allah Ta'ala sangat murka. Jangankan ya, kita mengambil pakaian Allah untuk kita pakai, kita mengambil pakaian tetangga saja dengan cara yang tidak benar, kita bisa didamprat oleh tetangga itu. Jadi kita mengakui milik orang lain sebagai milik kita, itu bisa kena pasal. Apalagi kita mengakui milik Allah itu sebagai milik kita, yaitu kesombongan. Kalau Allah Ta'ala yang sombong, itu nggak masalah, wong memang pantas untuk sombong kok. Karena Allah itu tidak ada batasnya. Al-Mutakabbir, maha sombong. Boleh. Tapi kemahasombongannya itu jarang sekali dipakai oleh Allah Ta'ala. Jarang sekali dipakai. Allah Ta'ala seringkali mengenakan pakaian-pakaian jamaliyah, pakaian-pakaian keindahan, pakaian-pakaian kelembutan hadiratnya itu. Wa an irami. Al-Quran juga berbicara kepada kita tentang kaum Ad kedua. Jadi kaum Ad kedua ini yang dikenal dengan adanya kota Iram. Iram madzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Sebab di kaum Ad kedua ini ya, ada seorang raja bernama Syaddad yang umurnya itu 900 tahun. Dan Syaddad ini, sang raja ini membuat miniatur surga selama 300 tahun. Jadi ya, ketika ada keterangan tentang surga, didengarkan baik-baik. Lantas muncul ide, bagaimana kalau aku membuat surga sebagaimana di keterangan-keterangan itu. Nah, bikinlah kemudian surga yang seluas-luasnya, yang seindah-indahnya, yang seleks-leksnya. Bikin surga ya. Tapi ketika bikin itu tetap nada dasarnya adalah keangkuhan, nada dasarnya adalah kesombongan. Sehingga ketika untuk pertama kali mau dinikmati miniatur surga itu, mereka lantas disambar oleh jeritan yang sangat dahsyat, dan mereka kemudian mati serentak, mati berbarengan itu. Jadi betapa Al-Quran itu mengabarkan tentang sesuatu yang akan tiba. Untungnya kita sebagai umat Kanjeng Rasul itu bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang sudah dibaca Al-Quran, yang sudah diramalkan Al-Quran. Untung. Jadi Al-Quran menyodorkan kepada kita cerita-cerita orang yang malang, cerita-cerita orang yang dihancurkan. Itu keberuntungan bagi diri kita, agar jangan sampai kita sebagaimana mereka, seperti mereka. Jadi ambil pelajarannya. Itulah sebabnya pelajaran dari yang buruk-buruk, dari cerita yang buruk, itu juga sangat penting bagi kita. Sama pentingnya dengan adanya pelajaran dari kisah yang baik-baik di dalam Al-Quran itu. Jadi Al-Quran adalah kisah-kisah yang penuh
dengan berbagai macam pelajaran untuk kita semua. Oke, saya kira itu saja. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa bi fudalihi. والأنبياء والمرسلين
العالمين آمين 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 ويا مجيب Amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa awliyaihi wa ulamaihi wa fuqahaihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Assalatu wassalamu alayka ya nabiyallah, assalatu wassalamu alayka ya rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya habiballah, assalatu wassalamu alayka ya safiyallah, assalatu wassalamu alayka ya sahibas syafa'ah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman sekalian, malam hari ini kita bisa kembali ngaji bersama. Semoga rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua, keluarga kita semua, dan orang-orang lain semuanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan selalu kepada kekasih hati kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya semua. Yang saya hormati Kak Kuswaidi Syafi'i dan yang saya hormati teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menginformasikan ngaji kita ini insya Allah akan dilaksanakan sekali lagi malam Kamis depan. Habis itu libur, insya Allah nanti habis lebaran akan diumumkan dimulainya lagi. Kemudian karena ngaji terakhir di Ramadan ini, insya Allah malam Kamis depan kita bikin acaranya acara Maulid Nabi aja. Kak Kus akan mimpin dengan baca burdah dan diakhiri dengan asrokolan sebagainya biasanya. Monggo panjenengan nek pas longgar kulo aturi hadir, teman-temannya juga dipersilahkan. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan dua ayat ini. Yang pertama, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka kami menjadikan antara dirimu dengan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu dinding pemisah, pembatas. Oke, ini satu. Yang kedua, kita simpan dulu. Yang kedua, ada ayat begini. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang ngawali dan ngakhiri, yang juga bersifat zahir dan batin. Pertama, tanpa keraguan lagi kita mengimani kebenaran Al-Quran, termasuk bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Sehingga dengan demikian, maka seyogyanya di antara kita ini tidak lagi perlu ada perdebatan apakah Al-Quran itu qadim atau jadid. Karena pasti segala yang kalam Allah itu sepadan dengan huwal awwalu wal akhiru wal dhahir wal batin. Begitu nggih. Apa yang dimaksud dengan ad-dhahir dan batin pada konteks Al-Quran itu, ada mufassir yang menerjemahkannya begini, bahwa kandungan makna, maksud, dan tujuan Al-Quran itu
ada yang bersifat lahir dan ada yang bersifat batin. Pada ayat bahwa Allah akan membuat dinding pemisah antara orang yang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak iman kepada hari akhir, dalam kurung tidak membaca Al-Quran, itu bisa kita maknai bahwa sifat lahiriahnya itu tentunya bukan kok lalu karena sebutlah misal panjenengan rajin ngaji Al-Quran lalu jenengan tidak berkawan dengan orang yang belum ngaji Al-Quran. Kiranya bukan begitu. Tetapi secara batiniah dapat kita pahami bahwa bagi orang yang membaca Al-Quran, dalam kurung tentu mengimani karena beriman kepada Al-Quran, dan kemudian juga sebagian di antaranya ada yang dipahami, lalu kemudian sebagiannya lagi juga ada yang diamalkan. Kiranya pada orang seperti ini tiada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kritik ataupun keraguan terhadap otentisitas dan otoritas Al-Quran secara keseluruhan. Maka ketika Al-Quran mengatakan aqimis sholah, ya sholat aja. Ketika Al-Quran mengatakan berpuasalah, ya berpuasalah. Ketika Al-Quran mengatakan tundukkanlah pandanganmu, ya tundukkan saja. Begitu. Dan semuanya. Keseluruhan hal-hal seperti ini yang lalu melandasi cara kita hidup, cara kita berperilaku, cara kita mencari rizki, cara kita bergaul dengan orang-orang lain, siapapun orang itu lalu menyinari hati kita, menyinari pikiran kita untuk semata sami'na wa ata'na kepada Al-Quran. Bahkan termasuk kepada ayat-ayat tertentu yang kita belum memahaminya. Kita belum menemukan keterangan yang memuaskan logika kita, akal kita terhadap ayat tersebut. Rasa iman yang berwujud sami'na wa ata'na kepada Al-Quran ini mendahului seluruh pertanyaan kritis terhadap makna yang dikandung oleh Al-Quran. Ini mengapa di Al-Quran itu di awal surat Al-Baqarah dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini memberi petunjuk, pedoman hidup kepada orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang belum bertakwa atau takwanya kurang atau bahkan tidak bertakwa, maka dari merekalah kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tajam, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangsikan terhadap apa yang dikandung dimaksud oleh Al-Quran. Jadi sekali lagi sampai di sini, monggo ini pengingat buat diri saya sendiri khususnya dan mungkin juga panjenengan, mari kedepankan iman kepada Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, karena kalau kita mengedepankan iman, maka yang ada itu hanya sami'na wa ata'na, ittiba kepada Al-Quran. Soal belakangan dihadirkan pemahaman, pengertian terhadap maksud ayat-ayat itu merupakan karunia lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita lalu menjadi semakin kokoh dalam melaksanakan keterangan-keterangan ayat tersebut. Saya ingin menukil dua hal saja dari Al-Quran yang tentunya samudranya itu amat sangat tak terbatas. Yang pertama, suatu hari Gus Mus itu ditanya sama orang, "Bah, tolong saya kasih amalan yang ringan tapi mantap." Gus Mus itu menjawab dua, istighfar dan sholawat. Saya menemukan keterangannya di dalam Al-Quran bahwa keterangan Gus Mus ini adalah keterangan yang sangat kokoh tentang istighfar misalnya. Al-Quran mengatakan, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Katakanlah istighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan yang deras kepadamu, melimpahkan rizkimu dan anak-anakmu. Allah akan mengaruniakan surga kepadamu dan juga sungai-sungai. Sebagian mufasir ada yang menerjemahkan begini, mengapa di situ itu apresiasi Allah kepada orang yang cinta istighfar, senang istighfar itu
kok sampai pakai diksi atau kosakata jannatin, udah gitu anhara lagi. Sudah surga kok masih sungai-sungai. Ada mufasir yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan anhara itu, sungai-sungai itu adalah solusi-solusi, jalan keluar yang diberikan Allah kepada seorang yang mukmin, ahli istighfar itu dalam kehidupannya ini. Itulah yang dimaksud dengan sungai-sungai itu. Dan ini juga relevan dengan perkataan Al-Quran bahwa Allah itu akan memberikan jalan keluar bagi hambanya bahkan dari jalan yang tidak terduga. Syekh Abu Hasan As-Sadili itu pernah ditanya sama orang dengan 3 pertanyaan yang berbeda. Yang pertama bertanya, rumah tangga saya itu kok sering ribut. Syekh Abu Hasan itu menasihatkan, amalkan istighfar. Ada orang lagi bertanya, saya itu bertani dan sering gagal. Mohon amalannya, amalkan istighfar. Dan yang ketiga, saya ini berdagang tapi kok susah dapat rezeki yang banyak. Mohon amalannya. Dikatakan, bacalah istighfar. Ada penderek itu yang lalu bertanya kepada Syekh Abu Hasan, kok semua masalah orang itu istighfar? Kenapa nggak beda-beda amalannya? Syekh Abu Hasan mengatakan, ini yang bilang bukan saya, tapi Allah. Lalu dibacakanlah ayat itu. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, kalau kita memang aminu wattaqau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya yang kita kedepankan adalah ya istighfar saja. Bahwa lalu hajat-hajat hidup kita itu pengen dagangannya laris dan sebagainya diijabah sebulan kemudian, setahun kemudian, itu kan terserah Allah. Tapi bagi seorang hamba ya amalkan saja, istighfar saja. Ini perkara istighfar G. Lalu yang kedua, perkara sholawat. Tentu yang paling terkenal itu kan ayat ini nih. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kan begitu. Tapi ternyata sependek tahu saya, di Al-Quran itu ayat-ayat yang berbicara supaya kita ini, umat Islam ini, ngikuti kanjeng Nabi itu Masya Allah nggak terbatas. Banyak sekali. Sampai saya kelimpungan lagi ngapal ke. Banyak sekali. Baik itu yang langsung soreh bisa dipahami dari teksnya, ataupun yang baru bisa dipahami dari keterangan para mufassir. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang ngikut kanjeng Nabi maka berarti dia telah patuh sama Allah. Atau yang lebih terkenal ini, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu ya. Nah, ayat-ayat yang menyeru kita supaya kita patuh sami'na wa ata'na kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seyogyanya ya cuman kita sikapi dengan nggih sami'na wa ata'na begitu saja. Kan mestinya begitu sikap seorang mukmin. Jangan lalu atas nama ilmu, atas nama kajian kritis, lalu ittiba kepada kanjeng Nabi ini dipertanyakan sedemikian rupa yang ujungnya nauzubillah hanya berlabuh kepada dhannun, prasangka. Yang prasangka ini oleh Allah Subhanahu wa taala juga dicegah supaya jangan terus-terusan diikuti karena tidak mendorong apapun kepada sesuatu yang hak. Begitupun yang sebaliknya, orang yang menyelisihi kanjeng Nabi SAW itu di Al-Quran juga begitu banyak kecaman-kecaman terhadap orang-orang begitu. Ini diantara yang misalnya, innalladzina yu'dunallaha wa rasulahu la'anahumallahu fid dunya wal akhirah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubin. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat. Maka barang siapa yang maksiat atau khianat kepada perintah Allah dan Rasulnya, Allah akan menimpakan azab yang nyata. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Begitu ya.
Ada lagi ayat yang cukup keras sih, bunyinya itu. Redaksinya memang keras. Falyahdaril ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi Kanjeng Nabi dalam perkara apapun. Antusibahum fitnatun. Mereka akan ditimpa oleh bencana. Au yusibahum adzabun alim. Mereka akan ditimpakan azab yang pedih. Begitu. Maka teman-teman, nuwun sewu, saya sering menyampaikan begini. Kita ini hakul yakin, iman, niat pengen ittiba Kanjeng Nabi. Ngoten nggih? Amin. Semoga kita diperjalankan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di waktu yang sama kita sadar diri bahwa Kanjeng Nabi itu di langit, akhlaknya kita itu mungkin baru di sini. Artinya realistis. Kiranya tidak ada orang yang lalu bisa sejajar sama Kanjeng Nabi. Bahkan untuk sebaris di bawahnya juga mungkin di masa kita. Wallahu a'lam. Tapi kan adanya Allah itu menghargai setiap usaha kita. Allah itu selalu menghargai setiap perjuangan kita. Wa man aradal akhirata walaha wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum maskura. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh berusaha menekuni jalan itu dan dia beriman, maka Allah akan menghargai usahanya. Lalu semoga usaha kita untuk mencintai ittiba Kanjeng Nabi itu lalu mendapatkan karunia yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Amin nggih. Amin. Adapun belum mampunya kita untuk mengikuti keterangan-keterangan hadis-hadis, sunnah-sunnah yang datang dari Kanjeng Nabi itu, yaitu satu sisi yang mesti kita berjuang untuk menujunya. Tetapi yang paling pokok hari ini, saat ini adalah janganlah belum ngertinya kita atau belum bisanya kita ngelakoni sebuah sunnah dari Kanjeng Nabi lalu membuat kita itu ngomong sembarangan terhadap hal itu. Baik termasuk atas nama kajian ilmu kritis. Berhati-hatilah. Karena jangan-jangan ngomongnya kita itu lalu kemudian terjatuh kepada posisi yu'dunallah wa rasulah. Menyakiti Allah dan menyakiti Kanjeng Nabi, itu yang mengerikan. Maka senantiasa mestinya sami'na wa ta'na sajalah yang kita kedepankan. Walaupun beberapa hal, beberapa bisa mengamalkan. Contoh misalnya, contoh sederhana. Jelas bahwa Kanjeng Nabi itu senang makan kurma. Di kita tidak lazim makan surma. Janganlah lalu ketidaklaziman atau tidak biasanya kita makan kurma, lalu kita menghina kurma. Karena khawatir itu lalu terjatuh kepada ngeleke Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi senang melihara jenggot misal. Kita ngerti bahwa kualitas iman dan takwa orang bukan karena jenggot. Tapi janganlah lalu karena kita tidak punya jenggot atau tidak berjenggot memilih jalan lain, lalu kemudian ngelek ke orang yang memilih berjenggot dalam rangka ittiba kepada Kanjeng Nabi SAW. Kanjeng Nabi senang pakai baju putih. Saya dan mungkin panjenengan tidak selalu bisa pakai baju putih. Tapi janganlah lalu kita ngelek ke baju putih itu khawatir jatuh kepada ngelek ke apa yang disenangi oleh Kanjeng Nabi SAW. Ini yang saya kira fenomena yang tanda petik nuwun sewu mencemaskan dari umat Islam akhir zaman ngeten niki. Senantiasa cenderung mengedepankan ilmunya, kajiannya, kritisinya, yang itu dalam kurung sesungguhnya tidak jauh dari dhannun, prasangka. Siapa yang bisa menjamin kebenarannya? Nggak ada yang bisa. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Begitu kata Allah. Prasangka itu tidak pernah memperkaya kita untuk mendapatkan hak itu. Yang paling bisa memperkaya nomor satunya hanyalah iman, iman, dan iman saja. Semoga dengan niat begitu itu, apa yang menjadi kekurangan kita dalam ittiba Kanjeng Nabi itu lalu dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Lalu setiap usaha kita untuk ittiba Kanjeng Nabi, sami'na wa ta'na kepada Kanjeng Nabi, ngelakoni apa yang bisa kita cinta, kita lakukan dalam rangka mencintai Kanjeng Nabi, itu lalu dikaruniai oleh Allah sebagai amalan soleh. Amin. Muga-muga kula panjenengan sami diparingi golongan orang-orang yang cinta kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, diparingi syafaat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun anak turun kita semua nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lama
الكون إني عاشق مستهان يا طراز الكون إني عاشق مستهان مغرم والمدح فني يا بدر التمام والمدح فني يا بدر التمام أشكو غرامي يا نور الوجود أشكو غرامي يا نور الوجود أنادي يا كرامي يا عديد الوجود أنادي يا كرامي يا عديد الوجود. Lama ashku gharami ya nurul wujud. Betapa sudah sangat lama sekali ku adukan cintaku ini, wahai cahaya wujud, wahai cahaya